Shalom, shalom. Selamat siang, selamat sore teman-teman Bang Yoel dimanapun berada. Ya, jumpa lagi bersama Bang Yoel di channel ini guys. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kalian semua ya. Kali ini Bang Yoel live lagi ya. Kiranya apa yang Bang Yoel tampilkan di video-video di channel ini itu jadi berkat buat kalian semua ya. Terus dukung channel ini teman-teman dengan cara like, subscribe, dan share supaya channel ini makin berkembang dan nama Tuhan bisa dipermuliakan guys ya. Lagi-lagi Edis TV di dalam videonya dia sangat luar biasa ya. Dia membuka data-data yang mantap sehingga para debaternya itu kelimpungan guys ya. Oke, kita nggak usah lama-lama kawan-kawan yang sudah bergabung, ya kita langsung gas saja ya. Kita langsung gas ya. Kita dengarkan ya bagaimana aksi mantap jiwa dari Edis TV. Ya, kita gas ya kawan-kawan ya. Yuk kita gaskan. Nah ya, kita dengarkan ya. Oke, kita dengarkan ya. Orang nggak ada di ayatnya kok. Kau bilang-bilang ada, sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Lagi kamu termasuk orang-orang yang super nekat. Terima kasih Kak Susan, Joko. Ya, silakan. Bang siapa ini? Bang... Halo? Halo. Ya, Bang Hamad. Habab. Ya. Ya. Silakan nyalakan kamera, Bro. Oke. Namamu siapa ini? Manggilnya siapa ini? Kecil kali tulisannya. Silakan. Hamba Allah. Ya, betul. Ya, silakan. Yuk, silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan yang baik. Yuk, silakan. Silakan. Oke. Ya, baik. Semoga ini kita sudah kedatangan hamba Allah ini. Mudah-mudahan hamba Allah ini bisa berdiskusi dengan baik. Ya, begini hamba Allah. Kok Ya, kameranya kok naik-naik ke atas ke bawah ini? Ya. Coba diamankan dulu, Bro. Nah, kalau kayak gini kan enak kita. Nah. Jangan sembunyi-sembunyi, Bro. Ini ada apa sih, Bro? Kenapa? Apa merasa tidak nyaman gitu dilihat orang kalau Anda seorang muslim atau bagaimana? Apakah Anda bangga dilihat orang sebagai muslim? Ya. Kedengaran nggak Bang suara saya? Tunggu, dengar. Oke, dengar. Atau Abang coba ambil headset dulu supaya kita enak. Nampaknya gara-gara nggak pakai headset suara saya kurang jelas. Oke, udah jelas. Oke, baik. Ya, tolong agak turunkan sedikit kameranya biar jelas kita Bang diskusi dengan baik. Saya harap kita diskusi dengan baik ya. Kita sudah kedatangan seorang muslim, sudah berkopiah, pakai baju koko, jenggot panjang ya. Mudah-mudahan dia betul-betul seorang ustadz. Jadi begini Bang. Menurut Al-Quran, ya, di dalam Quran surat Al-Ankabut tadi, ayat ke-47. Tapi sebelum ke situ Bang, saya tanya dulu. Saya kan Kristen, Anda kan Muslim. Ya. Tuhannya agama-agama itu sama nggak sih? Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang Hindu, Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Buddha, Tuhannya orang Konghucu, Tuhannya orang Sinto, sama nggak sih? Tuhannya sesembahannya sama nggak sih? Nggak sama. Nggak sama. Tuhannya orang Kristen dan Tuhannya orang Islam tentu beda ya. Tuhan kami adalah Yesus, betul? Ya. Nah, berarti Tuhan kita beda ya? Beda. Iya. Tapi kenapa kok Islam menyamakan Tuhannya dengan Tuhannya ahli kitab? Yang mana yang menyamakan? Baik, saya bacakan suratnya ya Bang ya. Di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-46, saya bacakan. Janganlah kamu mendebat ahlul kitab, melainkan dengan cara yang baik.
kecuali terhadap orang-orang zalim di antara mereka. Katakanlah, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada yang diturunkan kepada kamu. Kameranya jangan dimatikan, Bang. Ini saya tahu ini, Bang. Jangan dimatikan, Bang, kameranya. Saya tahu Abang kayaknya udah mulai, waduh, jalan. Karena ini kita ini berat ini. Ayo, silakan nyalakan kameranya dulu, Pak Ustadz. Hamba Allah. Tunggu. Waduh, kabur. Hamba Allah kabur. Aduh, kalian sudah lihat yang jenggotan, yang kopiahan dan berkoko sudah kabur, saudara-saudara. Makanya saya bilang, mampir ke beranda saya. Makasih topinya Bang Kafeto. Mampir ke beranda saya, lihat salah satu video saya yang debat dengan yang jenggotnya panjang. Kenapa yang jenggotnya panjang selalu kabur? Ada apa ini? Berat memang benar kata Zuma. Saya memang berat. Ini saya pengakuan Zuma ini memang harus kita putarkan terus ini karena memang pengakuan Zuma ini memang sungguh memang fakta dan kenyataan ya. Jadi Zuma saja sudah mengakui memang yang namanya Edis TV, ulama pun nggak akan sanggup. Ya, itu sudah diakui oleh Zuma loh. Ya. Jadi memang ini salah satu statement yang sangat cetar membahana. Tolong teman-teman rekam ya. Tolong teman-teman bagikan pengakuan Zuma ini kepada seluruh umat muslim. Kepada seluruh penggemarnya Zuma dan kepada seluruh pemirsa diskusi lintas iman ya. Coba kalian dengar dan kalian bagikan, rekam dan upload di VT masing-masing teman-teman ya. Nih. Bentar ya. Macet. Ini HP-nya kadang-kadang ada kendala, ini nggak tahu. Kadang-kadang nggak bisa diputar, nggak tahu kenapa ini. Macet. Kemarin sudah sempat keputar ya. Nggak tahu ini kenapa sih ini. Macet-macet. Bentar. Coba saya download saja ya. Nggak bisa juga. Tapi memang sering macet-macet ini, nggak tahu kenapa. Ya beginilah, tidak tahu. Mungkin nggak tahu kenapa ya. Ya itulah intinya ya, kalian kemarin sudah dengar. Intinya pengakuan Zuma sudah cetar membahana ya, bahwa tidak ada seorang ulama pun yang sanggup menghadapi Edis TV itu ya. Seperti itu. Oke, kita kasih naik lagi ada Rusita. Semoga kita bertemu dengan muslim yang punya adab dan sopan santun ya. Silakan Rusita, nyalakan kamera. Selamat pagi Edis. Selamat pagi Rusita. Silakan Rusita nyalakan kamera, mari kita diskusi. Silakan. Ya, tunggu. Silakan. Mana kameranya? Ini hilang. Baik, saya undang untuk menyalakan kamera. Silakan. Sudah saya kirim undangan untuk menyalakan kamera. Nggak usah diundang-undang, saya datang. Baik, Rusita. Begini Rusita. Sebenarnya kan Tuhan kita ini kan tidak sama. Kami orang Kristen, Tuhannya Yesus. Orang Buddha, mungkin Tuhannya mereka siapa. Orang Hindu, Tuhannya siapa. Orang Shinto, Tuhannya siapa. Orang Islam, Tuhannya Allah. Ya kan? Artinya Tuhan kita itu berbeda. Sesembahan kita lain. Betul?
Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan saya begini, kenapa umat Islam menyamanyamakan Tuhannya dengan Tuhannya agama orang lain? Aduh. Saya bacakan suratnya ya. Itu tertulis di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-47. Saya bacakan. Janganlah kamu mendebat ahlul kitab melainkan dengan cara yang baik. Kecuali terhadap orang-orang yang berbuat zolim di antara mereka. Katakanlah, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Hanya kepadanya lah kami berserah diri. Jadi mengapa ini orang Islam kok menyamanyamakan Tuhannya dengan Tuhannya ahli kitab? Silakan. Kenapa? Kenapa? Kenapa orang Islam menyamanyamakan Tuhannya dengan Tuhannya ahli kitab? Yang menyamakan siapa? Baik, saya bacakan kembali ya. Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Hanya kepadanya kami berserah diri. Jadi umat muslim berserah diri kepada Tuhannya ahli kitab. Ya. Nah, kenapa? Padahal kan Tuhannya beda. Ahli kitabnya siapa? Ya, siapa di sini ahli kitab? Ahli kitab siapa? Iya, makanya saya tanya, siapa di sini ahli kitab? Bukankah ahli kitab itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Tuhanmu Yesus. Beda sama Tuhan saya. Iya, perbedaan itu tidak usah diperdebatkan. Yang jadi masalah, kenapa orang Islam kok menyamanyamakan Tuhannya dengan Tuhannya ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Apa sudah tidak punya Tuhan lagi? Sehingga Tuhan kalian harus disama-samakan dengan Tuhannya Yahudi dan Nasrani. Silakan. Lah yang menyamakan siapa? Emang Tuhan kami Ini loh Allah Subhanahu wa ayatnya, Ta'ala. sesungguhnya Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Hanya kepadanya, kepada dia, kami berserah diri. Ya iyalah, berserah diri sama Tuhan, nah sama siapa? Sama kamu. Kepada Tuhannya ahli kitab. Tuhan ahli kitab tuh siapa? Duh, gimana sih? Berarti kalian kan mengklaim bahwa Tuhannya ahli kitab itu juga adalah Allah. Ya Allah itu satu, Edis. Saya juga satu. Kalau masalah itu, kamu juga satu. Ya, Saya berapa? Saya berapa? Saya ada berapa? satu. Satu. Ya memang satu. Kalau cuma satu doang mah. Saya satu, Udin satu, si siapa namanya? Rusita satu. Semua satu. Emang ada gitu 1,5 gitu atau 1/4? Gimana sih? Tuhanmu banyak, ada 3. Jangan lari kemana-mana, nanti kita debat kusir. Kemarin itu sudah saya bahas dengan Yusuf PI. Yusuf PI, apakah Muhammad itu Rob? Dia jawab, iya. Muhammad itu secara kaidah bahasa Rob. Apakah Allah itu Rob? Dia jawab, betul, Allah juga Rob. Lalu berapa Rob kamu? Langsung mencret. Loh, kalau Muhammad Rob, Allah Rob, berarti Robnya kalian kan 2. Si Uncu PI langsung berubah mukanya, langsung ngomong, akan ku ambil tindakan hukum. Kata dia, inboxnya masih ada. Bukan Edis, Tuhan kan beda sama saya. Tuhan bukan Tuhan manusia. Betul, Manusia justru karena kalian berbeda, yang menjadi pertanyaan, kenapa kok kalian menyamanyamakan diri? Sesungguhnya Tuhan kami dan Tuhan kamu itu satu. Kepadanya kami berserah. Berarti kalian berserah kepada Tuhannya ahli kitab. Tuhan kami itu satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utusannya Muhammad. Kadang-kadang memang kita nggak nyambung sama Rosita. Gini Rosita, poin saya kamu tangkap nggak sih?
Iya, saya tahu yang menyamakan tuh siapa. Tuhan kami tetap Allah Al-Quran Subhanahu wa loh Ta'ala. Nggak ada Rosita. yang Saya bacakan menyamakan. ya. Saya bacakan, tolong dengarkan baik-baik. Janganlah kamu mendebat ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik. Kecuali terhadap orang-orang yang berbuat zolim di antara mereka. Katakanlah, maksudnya katakan kepada mereka, kepada ahli kitab itu. Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami, umat muslim, dan Tuhan kamu, orang-orang ahli kitab, adalah satu. Hanya kepadanya kami berserah diri. Berarti di sini umat Islam sedang membuat klaim bahwasanya Tuhannya orang Islam itu dan Tuhannya ahli kitab itu sama. Kata siapa? Buset. Oke lah Rusita, sampai ketemu lagi. Ya. Agak pusing saya ini, aduh agak berat saya ngomong sama kamu ini. Aduh, udah. Kita gimana sih gak nyambung-nyambung? Aduh, ketumbean saya kalau ngomong sama mereka. Kayaknya samponya harus ditambahin. Aduh. Udah saya jelasin dengan cara gimana loh? Saya udah jelasin dengan cara yang mudah. Bahasa saya kayak yang sulit atau dia pura-pura nggak tahu, teman-teman? Coba. Apakah bahasa saya terlalu tinggi, setinggi langit atau gimana coba? Oh iya, tak separuh. Saya mohon maaf ya, saya mohon maaf. Menurut hadis yang saya baca bahwa memang akalnya perempuan itu separuh. Menurut hadis yang saya baca. Tolong ini jangan keberatan. Nanti dibilang kamu penistaan ya. Kamu telah merendahkan harkat dan martabat wanita. Kamu bilang wanita otaknya setengah. Loh, bukan saya yang ngomong. Yang ngomong adalah hadis. Saya bacakan. Bahwa akal wanita itu separuh. Biar banyak yang tahu. Nih, akal wanita di dalam agama Islam. Saya bacakan ya. Nih, saya bacakan hadisnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat banyak di antara kalian adalah penghuni neraka. Penghuni neraka loh. Bukan saya yang ngomong loh ya, bukan saya ngomong. Tolong, bukan saya ngomong. Ini Muhammad yang ngomong ya. Lantas seorang wanita yang pintar di antara mereka bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kaum wanita banyak penghuni neraka? Rasulullah SAW menjawab, kalian banyak mengutuk dan mengingkari pemberian nikmat dari suami. Aku tidak melihat kaum yang kurang akal. Perhatikan. Aku tidak melihat kaum yang kurang akal dan agamanya itu lebih banyak dari kaum yang lebih memiliki akal kecuali dari golongan kalian. Jadi Muhammad yang ngomong kalau kalian kaum wanita kurang akal. Jangan bilang saya yang ngomong. Ya, seperti itu ya. Oke, baik. Kita kasih naik lagi, ada Cahaya Official. Oh, nampaknya saya pernah lihat ini saya ini. Nampaknya pernah ketemu sama Bang ini. Cuma, nyalakan dulu kamera Bang Cahaya. Halo Bang Cahaya. Ya. Halo. Halo Bang Cahaya. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera Bang Cahaya. Bentar. Maaf ya, agak sedikit pilek saya. Silakan Bang Cahaya. Oh bukan, kupikir ini Bang Cahaya yang kemarin. Mas. Bang, betul tidak Bang bahwa wanita itu menurut, makasih Bang Galaksi. Weh, salah kasih. Galaksi ternyata ngasih Cahaya Official. Nggak tahu dia salah ngasih atau enggak. Oke, gini. Anda baru masuk, Anda udah dapat 900 koin itu yang ngasih Galaksi. Itu bisa jadi salah ngasih, bisa jadi juga benar. Bisa jadi muslim yang pendukung. Makanya enak kan kalau naik sini. Enak naik sini, asal Anda bagus saja. Begini, Cahaya Official. Betul tidak menurut Muhammad bahwa akal perempuan itu hanya setengah?
Atau kurang akalnya? Bentar. Silakan. Saya udah nyimak dari kemarin-kemarin. Mm-mm. Mohon maaf nih ya. Itu tulisanmu itu berbahaya, Mas. Kok berbahaya? Saya kan mengajak stop menuhankan Muhammad. Bentar. Jangan kamu tulis tulisan stop menuhankan Muhammad. Menurut Anda umat muslim tidak ada yang menuhankan Muhammad? Tidak ada. Tidak ada. Kalau saya katakan stop berhenti menuhankan Muhammad, berarti ajakan yang benar nggak? Hati-hati ya. Kamu jangan menuhankan kata-kata menuhankan Muhammad. Ini nggak ada jawaban. Ini nggak ada jawaban, saudara-saudara. Ini gimana ini? Meresahkan. Saya sudah lama ikuti kamu. Meresahkannya di mana? Kamu meresahkan. Oke, sebelum ke situ. Nggak usah setuju situ. Itu saya sudah bagaimana ikut. pernyataan Muhammad yang mengatakan bahwa akal wanita itu akalnya separuh. Kamu sudah meresahkan ini. Media sosial kamu sudah meresahkan banget. Meresahkan. Jangan panik, santai bro. Enggak, saya santai-santai saja, nggak ada saya Iya. panik. Kamu sudah meresahkan umat agama ini. Terus? Aman. Tunggu aja ya. Tunggu apa? Enggak apa-apa, santai aja. Tawa aja, ya saja. Di sini tidak ada ancaman. Kamu sudah Kalah debat mereka nangis kalah debat. Kan sudah saya bilang teman-teman. Apa yang saya bilang sama kalian? Kalau orang Islam, kalau bahasa agama orang lain, mereka dikawal polisi. Tapi kalau misalnya dijawab, mereka langsung awas ya. Sudah meresahkan kamu. Kamu sudah meresahkan. Berat saudara-saudara. Berat saudara-saudara. Seram. Oh, sebentar. Kita ada gambar bagus. Tenang. Kita ada gambar bagus. Aman aja, nggak usah kamu. Aman aja. Kita ada gambar bagus, saudara-saudara. Tenang ya. Ku kasih dulu gambar yang keren. Yang cocok dengan dia. Nah, ini dia. Ini dia gambar yang paling keren dan cetar membahana ini. Jadi teman-teman gini ya. Jadi kalau ada orang Islam nih, ulama Islam yang namanya Jakar Turun ya. Nah, ini kalau ini ahlinya, ini ulama ini pernah datang ke Indonesia tahun 2017, ini ahlinya ngemis atau ngais-ngais Bible ini. Ulama ini paling ahli mengatakan bahwa Muhammad nabinya orang Islam yang menikahi anak di bawah umur, katanya dinubuatkan oleh Yesus. Loh, sekarang bener nggak itu? Saya tanya dulu, bener nggak? Sekarang saya tanya dulu, bener nggak bahwa nabimu menikahi anak umur 6 tahun? Bener nggak? Kau jangan lari-lari. Nggak usah, jangan kau lompat kemari, kuturuti maumu, kuturuti keinginanmu, kau lari membahas. Gini bro, sebentar bro. Saya tanya dulu, betul nggak bahwa Muhammad menikahi anak umur 6 tahun? Betul atau salah? Intinya kalau mau intinya yang saya tanya, benar tidak seorang Muhammad nabinya orang Islam, junjungannya orang Islam, menikahi anak umur 6 tahun, benar atau salah? Kami tidak ada menuhankan Muhammad. Benar atau salah? Kamu nggak usah tulis-tulisin itu. Memang ini pertanyaan ini berat untuk dijawab. Bro, saya tanya dulu satu kali nih. Betul tidak bahwa Muhammad menikahi anak umur 6 tahun? Benar atau salah? Saya masuk ke sini, saya minta sama kamu. Berat, saudara-saudara, berat. Oke, ini pertanyaan terakhir. Kalau Anda tidak jawab, kita selesai. Ya, terakhir. Tolong, dengan segala hormat saya minta klarifikasi. Supaya saya dibilang atau saya berhenti mengatakan sesuatu yang nggak benar. Saya minta klarifikasi. Berapa umur Aisyah ketika dinikahi oleh Muhammad?
Menurut hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Saya berapa? bahas di sini bahas tulisan kamu itu di belakang. Udah, kau tidur di bawah. Kau tidur di bawah. Heran saya sama mereka ini. Saya heran loh, heran. Jadi kenapa sih kalau ada seorang Kristen ingin menjawab orang Islam, ingin menjawab apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam, kok mereka langsung awas ya. Awas. Tunggu saja, awas. Berat. Terima kasih, Bang Galaksi. Kayaknya tadi Bang Galaksi salah kasih orang. Makanya teman-teman kalau mau kasih gift, ya memang ini ya, memang resiko kalau kasih gift nih kadang-kadang teman-teman kasihnya mau kasih ke saya tapi kasih ke orang lain. Sering sekali kejadian seperti itu. Makanya teman-teman, kalau mau support Edis TV, teman-teman mampir ke beranda. Klik beranda saya, ya kan? Lihat di situ nanti ada kolekte. Nah, ada kolekte, terus ada tanda panah ke bawah. Profil saya yang asli itu followersnya hampir 100.000. Ya. Sama akun satu lagi ada followersnya sekitar 24.000. Hanya 2 akun saya yang asli. Yang lain itu palsu semua. Mampir ke beranda saya. Klik di situ beranda saya. Mampir ke halaman utama. Nanti di situ ada tulisan kolekte. Terus ada tulisan tanda panah ke bawah. Tanda panah. Ada tulisan Saweria. Klik Sawerianya. Nah, ketika kalian klik Sawerianya, kalian akan dibawa ke halaman saya. Laman website punya saya. Nah, di situ nanti ada nama saya, apa banknya, nomor rekeningnya, segala macam ada di situ. Nah, support saya di situ, teman-teman. Ya. Biar kalian tidak salah kirim kalau support. Kalau muncul namanya depannya Edis begitu, berarti itu benar. Kalau bukan Edis berarti itu sudah akun palsu penipuan. Ya, seperti itu, teman-teman. Nah, kembali ke tema yang tadi, teman-teman. Ya. Begini loh. Saya cuma mau ngomong kepada pemirsa begini. Ini ulama kalian ini. Nih, yang saya tunjuk dengan jari saya ini. Namanya Zakir Naik. Nah, dia datang ke Indonesia tahun 2017. Pada waktu itu disambut oleh seorang wakil presiden. Namanya Yusuf Kala. Nah, kemudian dia berkhotbah. Dia bukan bahas agama Islam. Masalahnya dia bukan bahas agama Islam. Kalau dia bahas agama Islam nggak apa-apa. Ngapain? Nggak, bener-bener. Nggak ada pendeta di gereja ngomong-ngomongin agama Islam. Nggak laku. Bubar di gereja itu kalau kau ke gereja, kau ngomong-ngomong, nggak laku, bubar. Nggak ada yang mau denger. Nggak ada yang mau denger di gereja, nggak ada yang mau denger. Orang datang ke gereja itu haus dengan firman Tuhan. Haus dengan pengajaran Tuhan Yesus. Nggak mau dengar tentang Islam. Gitu loh. Nah, yang jadi masalah begini. Ini ulama kalian ini, ustadz kalian ini, waktu datang ke Indonesia, yang dibahas itu agama Kristen. Itu loh masalahnya. Nah, dikawal oleh bapak-bapak polisi. Ini alat-alat negara. Lihat nih, begini-begini tangannya. Wow, mantap. Wah, itu foto bareng. Dikawal. Diberi fasilitas, yaitu Stadion Patriot Bekasi. 40.000 orang yang nonton pada waktu itu. Bagaimana dia menarasikan, Jesus is Muslim. Yesus adalah seorang Islam, kata dia. Cobalah dulu. Kan orang Kristen yang saya orang Kristen ya. Saya orang Kristen kan garuk-garuk kepala. Ini orang kayak sakit jiwa ini. Gimana nih saya jawab? Gimana nih saya jawabin ini? Saya itu pengen jawab gitu loh. Cuman pengen jawab doang saya itu. Lalu kenapa kalian marah-marah? Kenapa sih ketika ada orang Kristen, kalau mau menjawab orang Islam, langsung begini, dikawal polisi juga sama, tapi dikawal ke penjara. Kenapa sih kita tidak punya hak yang sama coba? Gitu loh. Udah mau Jumatan, Indonesia Timur mungkin ya, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Kenapa sih coba?
Marilah kita punya hak yang sama. Saya cuma mau mengklarifikasi bahwa tidak mungkin Yesus kami itu seorang Muslim yang nyembah Allah. Ada. Boro-boro nyembah Allah, boro-boro beribadah kepada Allah. Kata Allah itu tidak muncul di dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Arab. Gak ada. Contohnya begini ya. Inilah yang saya bilang hayalan terbesar umat Islam. Hayalan terbesar kalian menghayal bahwa Yesus orang Muslim. Kalau Yesus seorang Muslim, pastilah Yesus seperti kalian. Sholat, menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Sekarang saya buktikan logika sederhana bahwa Yesus bukan seorang Muslim. Gini, kata Allah itu tidak pernah muncul di dalam bahasa Ibrani maupun di dalam bahasa Aram maupun dalam bahasa Yunani. Nggak muncul. Sama, ada nggak kata tungkriung dalam bahasa Indonesia, ada nggak? Nggak pernah ada. Lalu bagaimana kamu memfitnah bahwa orang-orang Indonesia mereka menyembah tungkriung? Menyembah tungkriung? Orang kata tungkriung aja nggak ada di dalam kamus bahasa Indonesia. Kok bisa-bisanya kamu bilang orang Indonesia menyembah tungkriung? Sama dengan kau fitnah Yesus kami seorang Muslim. Bagaimana mungkin? Sedangkan dalam bahasa Ibrani kamusnya itu nggak ada muncul kata Allah itu nggak ada. Aduh, gimana sih? Berat kalau seperti ini. Nah, saya ini kan jawab gitu loh. Nah, Yesus kami mustahil menubuatkan seorang nabi yang seperti Muhammad. Kenapa saya katakan mustahil? Bagaimana mungkin Yesus kami menubuatkan seorang nabi yang kena sihir? Kan nabi kalian kena sihir. Nanti dibilang saya fitnah lagi, aduh kan? Muhammad kena sihir loh. Nanti dibilang saya fitnah lagi Muhammad kena sihir. Karena banyak orang-orang baru yang mau dengar, apa Muhammad kena sihir? Kan udah sering saya putarkan itu. Tapi biar kalian, untuk orang-orang baru ya, nih biar kalian dengar. Apa benar Muhammad itu kena sihir? Nih. Biar kalian dengar dari ustadz kalian sendiri. Nanti kalau saya ngomong saya dimarahi. Nih. Apakah Nabi pernah disihir? Pernah. Nah, pernah. Ini Abdul Somad. Terus yang lain lagi. Nih. Lubab bin Asam, orang yang Nih. dia adalah khalifah. Baik jin, setan dan iblis berada di bawah manusia. Jin, setan dan iblis itu mengecil ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana dengan orang-orang yang kena santet guna-guna ilmu hitam? Apa benar adanya? Sedangkan jin, setan dan iblis beda dunia dengan manusia. Ada sihir. Jelas dalam Al-Quran disebutkan. Bahkan dalam hadis Bukhari, Nabi Muhammad SAW disihir. Tersihir Kan selama sebulan. Tersihir selama sebulan. Jadi jangan dibilang saya fitnah. Tidak fitnah loh. Saya cuma mau bilang begini. Tolonglah kalian bikin nabi kalian sendiri. Jangan ditempel-tempelin gitu loh. Jangan ditempel-tempelin. Iya kan? Terus nabi kalian satu-satunya nabi yang menyuruh manusia minum kencing hewan. Nanti saya dibilang fitnah lagi. Aduh. Saya nggak senang kalau saya dibilang fitnah ini loh. Fitnah. Coba, ada nggak nabi selain nabi kalian yang menyuruh minum kencing hewan? Nggak ada. Cuma nabi kalian yang menyuruh minum kencing hewan. Nah, saya putarkan lagi ya. Nanti saya dibilang fitnah lagi nih. Aduh, gimana ini ya? Nih. Coba nih ya. Biar kita dengar nih. Karena kalau kita yang ngomong nanti disangkanya kita fitnah. Ya. Nih. Ya. Adapun kencing hewan-hewan yang bisa dimakan dagingnya maka tidak najis. Sebenarnya akan datang dalam Sahih Bukhari juga Nabi SAW menyuruh orang-orang untuk berobat dengan minum air kencing onta. Minum air kencing onta. Tuh, minum air kencing onta. Jadi gini, tolong saya selaku orang Kristen, karena banyak juga orang Kristen yang nggak peduli dengan agamanya, banyak juga. Banyak.
Saya sebagai orang Kristen yang peduli dengan agama saya, yang peduli dengan orang-orang yang menonton acaranya Zakir Naik begini. Saya bilang, tolong dong ya umat muslim, Zakir Naik dan kawan-kawan. Janganlah kalian kait-kaitkan Nabi kalian itu dengan Yesus kami. Jangan. Nggak layak gitu loh. Kenapa ketika saya bersuara seperti itu kalian kejang panas, kesurupan, awas ya saya laporkan kamu ke polisi. Saya tahu memang, saya tahu. Di negara kita tercinta ini, di Indonesia ini, yang bebas bahas agama orang lain, ya memang agama Islam. Saya tahu. Ini buktinya loh ini. Ini buktinya. Ini adalah ulama Islam yang bahas-bahas agama orang Kristen di muka umum, ditonton 40.000 orang. Dan ketika orang Islam mendengar narasi-narasinya Zakir Naik itu apa katanya? Allahu Akbar, itu katanya. Apa mau saya putarkan videonya? Bagaimana Zakir Naik bernarasi, lalu umat Islam yang mendengar itu berteriak, Allahu Akbar, katanya. Sehabis dia menarasikan tentang Kristen. Gitu loh. Berat kalau seperti ini kan, berat kan? Kalau kita mau sama di mata hukum, ayo. Kalau orang Islam bisa bahas agama orang lain, kami juga bisa dong. Masa kami nggak bisa? Selagi tidak namanya memfitnah. Setuju saya, setuju. Biarlah orang Islam yang memfitnah bahwa Yesus orang Muslim. Biarlah mereka memfitnah itu. Kita jangan memfitnah. Coba, adakah yang saya katakan tentang agama Islam merupakan fitnah? Saya beri kesempatan kepada saudara-saudara Muslim untuk naik kemari dan tolong buktikan kalau saya melakukan fitnah terhadap agama Islam. Kalau sampai terbukti saya melakukan fitnah, saya bersumpah saya lompat dari Monas. Lompat saya dari Monas. Betul lah. Ya, coba. Naik dan buktikan bahwa saya fitnah. Saya beri kesempatan kepada yang Muslim. Oke, Toko Hazmi. Saya beri kesempatan. Ya, Toko Hazmi, apakah Anda seorang Muslim? Nah, kabur. Gimana sih? Sudah diberi kesempatan, malah kabur, saudara. Oke, kita kasih naik lagi ada hamba Allah. Tadi kabur ini. Ya, silakan hamba Allah. Halo hamba Allah. Ya, halo. Ya, silakan hamba Allah, silakan nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi sambil Anda menunggu Jumatan. Silakan. Silakan. Tunggu. Oke, tunggu Des. Ya. Silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Karena ada perintah dalam Al-Qur'anmu. Janganlah mendebat ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Silakan. Ya, coba hamba Allah coba. Selama Anda sudah lama mendengar siaran saya ini? Enggak lama sih, mungkin 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Oke. Selama saya membuat narasi-narasi, selama saya bertausiah, selama saya berceramah ya di siaran Komal Edis TV ini, pernahkah Anda dapati bahwa saya melakukan fitnah terhadap agama Islam? Fitnah? Misalnya contoh gini. Saya mengatakan bahwa Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menikahi anak di bawah umur. Saya mau tanya dulu, benarkah Muhammad menikahi anak di bawah umur? Ya. Benar. Berapa itu? Umur berapa? Menurut hadis yang saya baca di dalam Sahih Muslim maupun Sahih Bukhari, umur Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah umurnya 6 atau 7 tahun dan hidup serumah tangga dengan dia atau bergaul dengan dia pada waktu berumur 9 tahun. Betul atau salah? Betul. Betul. Baik, saya tidak fitnah ya. Kemudian yang kedua, selamat. Soalnya kalau saya fitnah kan saya lompat dari Monas. Kan sudah saya bilang. Terus yang kedua. Mungkin lompat.
Nggak Loh, mungkin, kan Bang. saya bilang, kalau saya fitnah, saya pasti lompat dari Monas. Kalau saya fitnah. Yang Nggak kedua, Bang. mungkin. Udah. Nah, terus. Betulkah Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang terkena sihir? Kalau yang saya tahu ya Nabi Muhammad pernah kena sihir. Pernah kena sihir. Adakah nabi selain Muhammad yang kena sihir, wahai hamba Allah? Itu saya nggak tahu. Tidak ada. Artinya memang nggak ada nabi selain Muhammad yang kena sihir. Saya bukan bilangnya nggak ada, saya nggak tahu. Oke, baik. Kalau nanti ketemu ada nabi yang pernah kena sihir selain Muhammad, maka saya lompat dari Monas. Karena masih tidak tahu ya. Maka Jangan lompat, tolong jangan- Muslim. Jangan lompat, mati konyol. Enggak, saya hanya membuktikan keseriusan saya gitu loh. Nggak bakalan lompat. Kamu sekarang ada di Oke, baik. jauh Kemudian yang di ketiga nih. Amerika. Pak. Kemudian yang ketiga nih. Betulkah Muhammad menyuruh orang-orang untuk meminum air kencing unta? Yang saya dengar tuh sebagian ustadz tuh ada yang bilang kayak gitu. Oke, berarti bener lagi. Tuh. Oke, lalu yang mana nih? Saya kalau mau hitung terus-menerus nanti tidak selesai dalam sehari. Coba, pernahkah Anda selama nonton saya melakukan fitnah terhadap agama Islam? Silakan. Fitnah. Kalau Karena banyak yang menuhankan marah gitu loh. Muhammad, Waktu mereka naik ke sini mereka marah-marah. Kenapa kamu mengatakan Islam begini dan begini? Loh, yang saya katakan itu fakta, bro. Sejak kapan saya melakukan fitnah? Misalnya tadi saya tanya bahwa akal seorang wanita itu adalah separuh, kurang akalnya. Betul atau tidak? betul. Menurut agama Islam akal wanita itu kurang, betul? Betul. Betul. Terus apa yang saya fitnah dari agama Islam? Kenapa kalian memfitnah saya gitu loh? Di mana yang saya katakan merupakan sebuah fitnah? Silakan. Sebetulnya diskusi sama Anda ini berat. Saudara-saudara. Berat, memang berat. Itu banyak muslim yang mengakui itu. Berat. Bahkan Zuma, Yusuf PI, Nandar, dan kawan-kawan itu. Mereka sudah merasa kewalahan. Ini bahaya orang ini kalau diajak diskusi. Karena umat akan murtad. Jadi larilah kita dari dia, lari. Itu memang. Kalau nggak hati-hati diskusi sama kamu ini bisa keluar dari Islam. Iya, memang. Tapi saya cuma mengajak begini loh. Seandainya kita ini hidup masing-masing, agama Islam dengan agamanya, Kristen dengan agama, kita damai sejahtera loh. Tapi yang jadi masalah, orang-orang Islam itu mengait-ngaitkan diri dengan agama kami, Bang. Seperti ini, Zakir Naik, Donditan, siapa lagi? Si Juma, mereka selalu mengait-ngaitkan diri dengan agama kami. Yang maksudnya mengait-ngaitkan? Mengait-ngaitkan diri itu misalnya begini, ya kan? Kalau kamu menjadi seorang muslim, justru kamu menjadi pengikut Yesus yang sejati. Gimana nih? Masa jadi muslim katanya menjadi pengikut Yesus yang sejati? Aduh, ya gimana? Makanya saya bilang, ya ini bentuk pengait-ngaitkan diri. Gitu. Karena Tuhannya nggak sama, Bang. Tuhannya orang Islam itu tidak sama dengan Tuhan kami. Seperti itu. Iya, betul. Marilah kita, Tuhan masing-masing gitu loh. Kami berseru-seru kepada Yesus, ya Yesus di gereja. Gitu kan, orang Islam lewat, ada teman-temanku orang Kristen lagi menyembah Tuhannya, jangan mengganggu. Ya, mantap. Ya kan? Nah, terus kami juga lagi lewat nih. Kami misalnya lagi lewat di jalan nih. Orang Islam lagi gelar tikar di jalan, ya kan? Jalan ditutup. Nah, kan biasanya kan gitu. Jalan ditutup, ya kan? Orang Islam gelar tikar di jalan, lalu mereka sholawatan. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rasulullah. Mereka kan gitu kan. Muhammadku,
dengarlah seruanku. Terus orang Kristen lewat kan, wah orang Islam lagi berseru-seru sama Muhammad ya. Ya artinya saling menghargai kan gitu. Biarlah kami berseru-seru kepada Yesus, kalian berseru-seru kepada Muhammad kan. Begitu nikmatnya hidup ini. Gitu loh. Seperti itu. Terus, nah, apalagi? Ya intinya begitulah hamba Allah. Saya dapati Anda itu orangnya tidak tidak mengait-ngaitkan Islam dan Kristen. Jadi saya nggak mau diskusi dengan yang seperti itu. Saya hanya ingin mendebat orang-orang yang masih mengait-ngaitkan Islam itu dengan kekristenan gitu loh. Sebetulnya gini Bang, Bang Edis. Kalau saya ini orang awam, bukan ahli kitab, ya bukan ustadz. Orang awam, orang biasa. Gitu. Ya, agama masing-masing lah. Ya, betul, mantap. Saya setuju dengan itu, Bang. Agama orang lain kan nggak bagus. Betul, saya sangat setuju saya. Artinya gini, Bang, yang saya lakukan ini intinya begini, supaya perbedaan kita itu jelas. Kan ada itu prinsip dalam agama Islam. Yang hak dan yang batil itu harus kita pisahkan. Gitu loh. Jadi makanya saya hanya menyerukan gitu bahwa Yesus kami tiadalah mungkin menubuatkan seorang nabi yang seperti orang Islam jelaskan, yang seperti Muhammad. Tidak mungkin. Gitu loh. Iya Bang, sebetulnya kan itu kepercayaan. Ya biar percayaan masing-masing. Nah, percaya masing-masing, harus saling menghargai. Kalau memang ada ustadz, ada pertanyaan dari jamaahnya, dia yang menjawab apa yang dia tahu, Bang. Maksudnya dia bertanya, Nabi Isa itu Yesus apa Nabi? Nah, itu juga jadi satu pertanyaan juga, Bang. Nah, jadi kan apakah Isa itu adalah Yesus kan gitu? Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Seandainya Isa itu Isa, ya udah selesai kita kan. Isa bukan Yesus, selesai kita, gitu loh. Kalau di keyakinan saya Islam, ya Yesus itu ya Nabi Isa. Ini di sini masalahnya. Ketika kalian mengatakan Yesus itu adalah Nabi Isa, nah maka ada tema bagus. Nanti akhirnya ada menjadi tema diskusi. Oke, kita angkat tema diskusi yang bagus itu, Bang ya. Sebentar, saya kasih dulu background saya. Bakalan selesai, Bang. Bakalan selesai. Kita kasih contoh dulu, Bang. Gini. Nah ini, saya punya tema yang bagus tentang itu. Nah ini. Ini kan. Buktikan Quran kitab yang jelas. Siapa yang disalib kalau bukan Isa? Nah gini Bang, saya tanya dulu sama Abang. Tadi kan Abang mengatakan bahwa Isa itu adalah Yesus ya? Iya. Saya tanya sama Abang. Kalau Isa adalah Yesus, berarti Anda berkeyakinan bahwa Isa atau Yesus itu tidak disalibkan? Yang saya tahu di Islam ini, Abang mungkin dah tahu cerita ini. Saya bacakan ayatnya. Wa qaulihim, ya, dan karena ucapan-ucapan mereka. Inna qatalnal masih Isa ibnu Maryam, katanya. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Bahwa sesungguhnya mereka tidak membunuhnya dan tidak juga menyalibnya, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Betul? Nah, jadi saya mau tanya dulu sama Abang nih Bang. Jadi, di dalam sudut pandang agama Islam, bahwa Isa atau Yesus itu tidak disalibkan, tetapi yang disalibkan itu adalah orang lain yang wajahnya dibuat menjadi Isa, begitu? Atau Yesus? Yang saya tahu ya itu. Oke. Artinya, Allah menumbalkan orang lain untuk menggantikan Isa atau Yesus, betul? Bukan menumbalkan. Itu namanya menumbalkan lah Bang, kan dia bukan Isa. Gimana Bang ini? Artinya dia kan bukan Isa.
Cuman wajahnya dibuat seperti Isa. Dia menjadi disangka orang dia Isa. Artinya dia jadi tumbal lah Bang. Gimana itu? Selama saya mengikuti Bang Edis nih, saya muslim loh Bang. Nah, Mengikuti Bang Edis, kadang saya ketawa, kadang saya jengkel, kadang saya ketawa lagi, kadang saya terhibur gitu. oke, tapi ini kita bangun logika Bang ya. Gini Bang. Iya, iya. Logika yang kedua gini. Berarti orang-orang ini, mereka yang hendak menyalib Isa ini, mereka malah menyalibkan orang lain. Salah salib gitulah ya. Seharusnya Isa atau Yesus yang disalib, mereka malah salah salib gitu. Iya, iya. Artinya begini Bang, artinya mereka-mereka ini tertipu, betul? Nah, kalau ada yang tertipu, maka harus ada penipunya, betul? Iya, betul. Nah, siapakah penipunya? Nah itu, siapa yang menyalibnya? Nah, loh, mereka nggak bisa dibilang penipunya Bang. Karena kan mereka ingin menyalibkan Isa yang sungguhan. Tapi tanpa mereka sadari, tanpa mereka ketahui, mereka menyalibkan Isa atau Yesus yang KW. Artinya mereka kan tertipu. Iya. Nah, kalau mereka tertipu, lantas siapakah penipunya? Saya nggak mau ngomong Bang, nanti saya kena penistaan. Bang Edi, saya tahu kamu menjebak saya. Saya hanya menggunakan logika saja gitu loh Bang. Saya tahu Bang Edi sering menjebak, memancing omongan, jebakan. Itu jebakan. Berat ya. Berat saudara. Berat saudara. Nah, itu yang saya terhibur sama Bang Edis nih, berat saudara. Iya, makanya ya intinya gini lah Bang. Intinya kalau kita menggunakan akal sehat kita memang menyimpan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Tapi sebenarnya ada kok jawabannya itu. Di dalam ayat Al-Quran itu ada satu ayat yang berbunyi bahwa Allah itu adalah sang khairul makirin. Betul? Apa itu arti dari khairul makirin? Saya kan tadi sudah bilang, saya bukan ustaz, saya orang awam. Yang saya tahu cuma pertanyaannya abang ini berat. Kalau yang saya paham tuh khairul tuh baik. Khairul itu artinya yang maha, gitu. Khairul makirin. Sang baik. Ya, sang pembuat makar, yang paling dahsyat. Khairul makirin. Itu kalau di dalam terjemahannya itu dikatakan sang paling hebat pembalas tipu daya. Tapi sebenarnya kata pembalas di situ nggak ada, Bang. Nggak ada, Bang. Ya, saya tahu sebab nama istri saya Khairul Anam sebab. Makanya saya ngerti artinya Khairul, Bang. Ya, begitulah. Aduh, berat pertanyaannya Bang Edis ini. Oke lah, mungkin kita beri kesempatan kepada muslim yang lain ya Bang ya. Oke Bang. Makasih, Oke, terima kasih Bang. Terima kasih, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Terima kasih Bang ya, sudah mampir ke sini Bang. Oke, sama-sama. Sama-sama Bang. Yuk. Ya itulah ya teman-teman ya. Artinya kalau kita diskusi baik-baik, kan terjadi satu sajian yang menarik gitu loh. Untuk menjadi bahan ilmu pengetahuan. Jangan datang kemari, awas kau ya. Kau telah membuat resah. Kau telah lo. Jawab saja. Gitu loh. Walaupun membuat resah, walaupun ini, memangnya si Jakar turun nggak membuat resah, Jakir naik. Iya nggak apa-apa, resah di hati saja. Yang penting kan kita ada jawaban, gitu loh, ya. Seperti itu. Ya, sudah jam 11, mungkin teman-teman sudah pada prepare mau sholat Jumat ya. Silakan ya kalian mau sholat Jumat ya. Nah, teman-teman sekali lagi ya teman-teman ya. Saya mengatakan teman-teman, mari teman-teman di tahun 2025 ini kita mengadakan atau mempunyai satu harapan akan berdirinya Rumah Apologet ya teman-teman ya. Jadi kepada teman-teman yang ingin mensupport, yang ingin sebentar ya.
kepada teman-teman yang ingin mensupport berdirinya Rumah Apologet Edis TV, berdirinya Rumah Apologet, teman-teman bisa support langsung di sini ya teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa support langsung. Saya langsung tampilkan saja ya di layar ya. Yang tertera di layar samping ya teman-teman ya. Jikalau teman-teman punya berkat berlebih, teman-teman ingin berbagi ya kepada saya di TV, teman-teman bisa berkolekte di samping. Teman-teman bisa lihat layarnya, teman-teman bisa tangkap layar, ya. Kita tidak bisa menampilkan lama-lama teman-teman karena nanti takutnya akan di-ban oleh pihak TokTok, ya teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman tangkap layar, silakan berkolekte di samping ya. Karena kalau lewat GIF nanti bisa salah-salah dan kalau GIF ini memang dipotong separuh, ya teman-teman ya. Seperti itu. Ya, oke, saya turunkan ya, saya turunkan. Ya, mari kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik ada Goto. Wah, bukan si Goto. Utusannya si Juma. Ini anak buahnya si Juma ini. Aduh, si Goto. Ya, silakan Goto, nyalakan kamera. Mari kita diskusi. Selamat siang. Selamat siang Goto. Silakan Goto, nyalakan kamera. Mari diskusi dengan baik. Silakan. Tunggu. Ya, saya mau sholat Jumat ini, Dis. Waduh, siap-siap. sayang sekali nih. Nanti malam gimana? Nanti malam gimana Bang Goto? Nanti lihat. Ya. Tapi gimana nih, gurumu saja sudah lari tunggang langgang dari saya ini. Masa muridnya berani-berani, sedangkan gurunya saja sudah lari tunggang langgang. Gimana? Saya kan bilang, Bang Zuma itu kan guru saya, tapi sahabat saya. Oh, bukan guru? Kita sebelum ya, bukan guru saya, sahabat saya. Wah, sekarang kita Juma tidak diakui Dis. lagi sebagai guru. Waduh, Juma sudah tidak diakui lagi sebagai guru karena lari terbirit-birit dari Edis TV ini. Aduh, berat. Sahabat saya. Oke lah Bang Goto, karena Bang Beliau Goto sahabat mungkin saya. Indonesia Tengah. Bang Goto mungkin Indonesia Tengah, mungkin sudah waktunya Jumatan ya. Ya, belum. Masih berapa saat lagi? Belum panggilan sini, Dis. Belum. Kita masih bisa Belum ada panggilan. 5 menit ini. Boleh. Oke, gimana? Oh, 5 menit ya nggak cukup lah Goto. Tanggung kali nanti 5 menit. Ibarat kata 5 menit itu ada, kita baru pesen masakan, belum sempat mau kita makan udah kabur. Nggak sampai kalau 5 menit. Ya, mulai saja. Nanti kalau sudah waktunya saya sendiri kan. Iya, saya tadi kan menyambung yang tadi ini. Yang disalibkan itu betul. kan yang disalibkan Betul. itu kan bukanlah Isa, tetapi orang lain yang diserupakan. Betul? Betul. Nah, artinya ada orang yang sebenarnya dia itu tidak tahu apa-apa, ada orang yang sebenarnya dia itu bukan Isa, malah dia disangka orang jadi Isa. Berarti jadi tumbal lah dia ya. Betul. Nggak salah itu, betul. Ternyata ajaran tumbal ada dalam agama Anda ini. Ternyata ajaran tumbal ada dalam agama mereka. Oke. Kemudian yang kedua ini, pertanyaan yang kedua. Artinya orang-orang yang ingin menyalibkan Isa ini dan mereka salah salib. Berarti mereka tertipu lah ya. Ya. Jadi Nah, kalau polemiknya begitu, Dis. Jadi poinnya gini, bukan. Artinya mereka tertipu. Kalau ada orang-orang yang tertipu, berarti ada penipunya, betul? Betul. Nah, siapa penipunya ini? Siapa penipunya ini? Oke. Saya akan jelaskan begini, Dis ya. Jadi begini, Al-Quran itu datang bukan hanya untuk menggenapi, tapi juga menyempurnakan kitab-kitab suci sebelumnya. Kan seperti itu Bang Edis ya. Kalau kita lihat epistemologi Bible, coba perhatikan baik-baik ya. Bible dan itu didirikan untuk menggenapi perjanjian lama. Sekarang pertanyaannya, ketika itu tidak diserupakan, apakah Al-Quran menyempurnakan nubuatan perjanjian lama? Kan seperti itu Bang Edis. Ya. Sekarang pertanyaannya, kalau perjanjian lama saja tidak punya nubuatan untuk Mesias asli disalib, kan seperti itu.
Kenapa yang Anda yakini Mesias asli di atas itu tergantung di kayu salib? Sementara nubuatannya tidak ada. Sebelum ke sana Bang Kan Goto begitu, tadi tadi pertanyaan saya begini Bang Goto. Kalau ada orang-orang yang tertipu, berarti kan ada yang menipu, betul? Saya tahu itu. Maksudmu kan kepada Al-Quran atau mungkin langsung kepada Allah. Kan seperti itu. Saya nggak ngomong gini loh. Jangan dulu lari kemana-mana gini. Ketika begini Bang Goto, coba dengarkan dulu lah perkataan saya gini. Ketika ada orang-orang yang tertipu, maka adalah penipunya, betul? Betul, saya tahu. Saya pelajari itu. Siapakah penipunya ini kalau begitu? Sekarang begini, makanya saya jelaskan, dengar kok baik-baik dulu, saya belum selesai. Berat ini. Kalau pertanyaannya siapa, maka itu harus subjek. Ini saya mau jelaskan siapa yang menipu. Saya mau jelaskan kepada Anda siapa yang menipu. Silakan. Oke, jadi begini, Dis. Al-Quran itu selaras sejalan dengan nubuatan perjanjian lama. Yuk kaji perjanjian lama. Siapa penipunya malah. Perjanjian lama. Ku pikir ini Bang Goto kasih jawaban ini. Ternyata Bang Goto mewariskan sifat-sifatnya Zuma. Zuma, saya tidak mewariskan. Saya tidak pernah belajar sama Bang Zuma, tidak pernah sama sekali ya. Saya memang ternyata tidak diakui Zuma. Kau dengar Zuma, udah nggak diakui lagi kau sama Goto. Sahabat saya, tapi semua bukan guru saya. Jadi begini, Bang Edis. Kalau nubuatan perjanjian lama saya tidak menyebut nama, apalagi Al-Quran yang datang belakangan, yang memang menyempurnakan. Terkait kalau Anda katakan penipu, Allah itu maha segalanya. Sebentar. Gini. Pertanyaan saya bukan itu Bang Goto. Gini. Sebentar Bang Goto. Ketika mereka tertipu, berarti ada penipunya, betul? Nah, betul, tidak ada masalah. Siapa penipunya? Tidak ada masalah. Siapa penipunya? Jadi begini. Sebentar, dijawab singkat dulu Bang Goto. Ini banyak rekam ini. Banyak yang merekam dan akan banyak yang mengupload di VT masing-masing. Tolong. Ketika orang-orang ingin... Sebentar, sabarlah dulu Bang Goto. Sabar dulu Bang Goto. Ketika orang-orang hendak menyalibkan Isa dan mereka salah salib, berarti mereka tertipu, betul? Siapakah penipunya? Oke. Di sini Allah telah menipu iblis. Siapakah penipunya? Allah telah menipu iblis. Aduh, saya tanya siapa penipunya nih? Siapakah penipunya? Saya sudah katakan tadi Allah menipu iblis. Oke, berarti coba katakan bahwa Allah menipu iblis. Allah menipu iblis. Betul sekali. Berarti penipunya adalah Allah. Ya, Allah menipu iblis. Sekarang pertanyaan, apa polemiknya ketika Allah menipu iblis? Allah menipu iblis. Dengan cara menumbalkan orang lain. Ya, apa polemiknya? Oke, akibat dari Allah menipu iblis itu berarti umat manusia ikut tertipu nggak? Sabar, saya jelaskan. Kira-kira menurut Bang Edis ada enggak penyaliban kalau enggak ada iblis? Sebentar dulu. Akibat Allah menipu iblis, tadi kan Bang Goto sudah mengakui bahwa Allah menipu iblis. Akibat dari Allah menipu iblis itu berarti umat manusia ikut tertipu nggak? Sekarang pertanyaannya. Aduh, sebentar dulu Bang Goto. Sebentar, aku ikuti logika Abang Goto. Gini Bang, orang-orang kan tidak tahu kalau itu adalah Isa yang palsu, betul? Betul sekali. Disangkanya itu Isa yang beneran kan? Nah, lalu mereka ini semua tertipu, ya kan? Tertipulah mereka semua ini. Nah, artinya Anda sudah mengakui tadi bahwa di situ Allah menipu iblis. Nah, akibat Allah menipu iblis itu ada umat manusia yang tertipu selama 700 tahun, betul? Jadi begini, Edis. Waduh, gimana ini logikanya? Sebentar dulu Bang Goto. Begini, artinya mereka tertipu selama 700 tahun. Oke, saya akan jawab. Tapi kau jawab dulu. Betul penyaliban itu bagian dari iblis? Karya iblis? Jangan dulu lari kemana-mana dulu Bang Goto. Kau tidak bisa jawab Bang Edis. Jangan dulu. Ini bukan maksud saya, tolong jangan mengalihkan perhatian dulu. Jangan mengalihkan perhatian. Yang ingin kutanyakan Bang Goto, betulkah bahwa selama 700 tahun mereka tertipu?
Tidak masalah itu, mereka tertipu. Oke, sudah Karena yang diakui ya ditipu teman-teman oleh ya. Sudah diakui. Akibat iblis. Oke, akibat Allah menipu, Karyanya akibat kita Allah lihat. menipu iblis. Sebentar, akibat Allah menipu iblis dengan cara menumbalkan orang lain, betul? Betul Berarti sekali. umat manusia juga tertipu. Umat manusia yang mana dulu Bang Idis? Yang mana dulu? Islam tidak tertipu. Oke, ada siapa yang tahu? Islam Oke, siapa yang tahu sebelum datang Quran, siapa yang tahu bahwa itu adalah Isa KW? Jelas, murid-muridnya sudah tahu. Mana Murid-muridnya, ayatnya dalam Quran? Silakan. Sebagian dari kalau mulai ngarang kalau di sini. Bukan, begini Bang Goto. Bang Goto yang sangat kuhormati dan sangat kuhargai sebagai orang yang sudah mengakui Juma bukan lagi seorang gurunda. Gini, bahwa akibat penipuan itu siapa? Sebutkan satu murid, nggak usah 12, nggak usah nih berapa murid Isa juga nggak tahu berapa jumlahnya di Quran. Sebutkan satu murid Isa yang tahu bahwa Isu adalah Isa yang KW. Sekarang saya mau nanya kau Dis, kalau bapak kau mau disalib, kau ada nggak di situ? Beratnya. Nggak ada kau. Oke lah. Ini Bang Goto, karena Bang Goto tadi bilang mau Jumatan, Bang Goto ku kasih dulu kesempatan Jumatan. Nanti malam mudah-mudahan saya bisa bangun subuh di sini, bangun pagi, dan nanti kita lanjut diskusi ya. Oke. Jadi begini Bang Idis, saya closing statement ya. Jadi begini. Silakan. Murid-muridnya pada lari semua. Itu muridnya tahu bahwa bukan saya yang disalib. Kok lari ke Bible? Kok lari ke Bible? Yang dibahas Quran kok. Oke. Saya Jumatan. Oke. Selamat siang. Selamat siang, Bang Goto. Wabarakatuh. Selamat siang, Bang Goto. Selamat siang. Oke, kita kasih lihat lagi siapa yang mau naik-naik ini. Wow, ada banyak sekali yang mau naikin. Ada 13 orang ini. Waduh. Tekad Basuki. Halo Tekad Basuki. Selamat pagi. Oh, selamat siang ya. Udah jam 11. Selamat siang, Om. Selamat siang, Om. Ya, Bang Tekad Basuki silakan nyalakan kamera, Bang. Halo? Halo, ya. Mana nih? Ada Juma, mana dia? Mana? Mana si Juma? Sebentar Bang Tekad ya, sebentar saya turunkan dulu. Mana dia? Nggak ada di sini. Mana? Yang ada di sini Ijal, Widel, Frederick, Udin bin Tolib, Suryaman. Nggak ada di sini. Nggak ada. Nggak ada di sini Juma. Jangan kalian fitnah. Jangan kalian fitnah. Belum pernah ada ceritanya si Juma berani dengan saya. Suatu keajaiban kalau Juma berani naik sini. Dia ngintip. Saya diblokir lu sama dia, diblokir. Nggak bisa saya lihat Kalau scroll begini kelihatan memang, tapi waktu diklik Anda diblok. Oh, diblokir saya. Gimana jalan ceritanya dia bisa lihat saya, orang dia aja blokir saya. Ngeblokir. Murid-murid Juma, tolong kalian sampaikan kepada guru kalian. Juma ditantang oleh Edis TV. Di channel dia boleh. Di channel saya boleh. PK boleh. 1 lawan 1. Berani nggak guru kalian? Sampaikan kepada dia. Mana berani guru kalian? Ayo, temanya. Siapakah yang menuhankan mayat? Ayo. Mana berani guru kalian? Nggak berani. Mana? Oke, teman-teman, terima kasih ya sudah menyaksikan video-video yang terbaru di channel ini ya kawan-kawan ya. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi dalam video selanjutnya. Salam dari Bang Joel. Tuhan berkati kita. God bless you guys. Terima kasih teman-teman juga di live chat ya. Para admin, BTN, dan teman-teman yang sudah menyaksikan siaran ini ya. Ada Mama, ada Kartini. Terima kasih semuanya ya.